Ya, kembali lagi di 8-11 Show pemirsa, masyarakat saat ini semakin menuntut perusahaan dan organisasi memenuhi kewajiban mereka atas tanggung jawab sosial. Semakin banyaknya masyarakat yang menaruh perhatian pada cara-cara perusahaan atau organisasi dalam menangani tanggung jawab sosialnya atau CSR, melatar belakangnya diadakannya Indonesian CSR Award. Dan tahun ini Indonesian CSR Award 2014 baru saja diselenggarakan di Balai Kartini pada tanggal 28 November 2014 yang diikuti 34 perusahaan dari berbagai sektor, baik pertambangan dan energi, pertanian dan agroindustri, industri dan manufaktur, jasa, perbankan dan telematika, industri media dan organisasi nirlaba dengan 146 bidang program. Nah, seperti apa pelaksanaannya? Mari kita lihat video berikut ini. Indonesian CSR Award 2014 telah diselenggarakan dengan baik dan sukses, yang diikuti dari 34 perusahaan dari berbagai sektor, di mana penghargaan ini agak sedikit berbeda dari kegiatan CSR Award 2011 dengan 2014. Indonesian CSR Award 2011 dalam bentuk apresiasi, dan untuk Indonesia 2014 kali ini dalam bentuk prestasi. Sejalan dengan itu, tentunya ICA 2014 ini adalah kita ingin berbasiskan ISO 26000 Social Responsibility. Dengan demikian, penyelenggaraan ICA ini secara terus-menerus kita sempurnakan. Kita berharapkan kepesertaan yang sekarang ini 34 perusahaan bisa akan terus bertambah, dan adanya concern dari perusahaan-perusahaan yang lain berkomitmen untuk menyelenggarakan CSR. Tentunya kami mengucapkan banyak terima kasih atas dukungannya. Tanpa dukungan dari perusahaan, maka tidak mungkin terselenggaranya kegiatan ICA 2014. Dan pagi ini bersama saya Lucia Saharwi, spesial dialog hadir dengan tema Indonesian CSR Award 2014, CSR Best Practice based on ISO 26000 Social Responsibility. Dan sudah hadir bersama saya di studio Ibu Parmaningsih Hadinegoro, Vice President Corporate Secretary PT Tirta Investama atau Aqua Group. Selamat pagi Ibu Parma. Selamat pagi Lucia. Juga sudah ada Bapak Beni Wendri, Direktur Utama PT Semen Padang. Selamat pagi Pak Beni. Selamat pagi. Dan Bapak Ilmianto, Vice President Business Service PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Selamat pagi Pak Ilmianto. Ya, selamat pagi, dan sebelumnya juga selamat untuk yang semuanya sudah meraih penghargaannya. Ini kalau bisa dikatakan juara satunya ya dari PT Telkom, Pak Ilmianto. Selamat untuk meraih Grand Platinum. Kemudian Pak Beni, selamat Semen Padang meraih Grand Gold ya. Dan Bu Parma Aqua ya meraih Grand Silver. Ini baru pertama tapi sudah meraih Grand Silver. Dan mungkin saya ingin bertanya kepada juara satunya dulu nih, Pak Ilmianto. Apa yang dilakukan sehingga bisa dari 3 tahun yang lalu meraih Grand Gold, sekarang bisa meraih Grand Platinum gitu Pak? Ya, jadi sesuai dengan arahan dari manajemen, kita harus selalu always the best dalam melakukan segala sesuatunya, termasuk di dalam program CSR. Jadi kami sudah mengikuti ICA ini atau Indonesian CSR Award ini 4 kali dari pertama kali langsungkan tahun 2005, 2008, 2011, dan 2014. Dan alhamdulillah di tahun ini kami bisa mendapatkan penghargaan tertinggi Grand Platinum begitu. Jadi ya, kami senantiasa selalu memperbaiki sistem yang ada begitu. Jadi dari sejak tahun 2006 kita sudah menerbitkan Sustainability Report begitu. Jadi ini merupakan kelengkapan dari annual report. Seperti diketahui kalau perusahaan itu kan selalu harus mengeluarkan annual report setiap tahunnya dalam konteks aspek ekonominya. Nah, Sustainability Report ini melengkapi annual report. Di dalamnya mengandung aspek bagaimana kita menjalankan tanggung jawab sosial maupun lingkungan begitu. Jadi lebih lengkap begitu. Jadi memang sejak tahun 2006 kita sudah terus melakukan kegiatan itu dan membuat laporannya begitu. Jadi secara kontinu dan konsisten kita selalu memperbaiki diri begitu. Kalau Pak Beni bisa share dari Semen Padang apa programnya Pak? Kita ada banyak program. Kebetulan kemarin yang didapat itu 6 platinum dan 4 gold. Mungkin kalau programnya bisa saya sebutkan. Yang dapat
Platinum itu pertama program Waste Heat Recovery Power Generator. Program ini adalah reuse lagi panas yang kita buang, biasanya terbuang ke udara, terus kita reuse untuk menghasilkan listrik. Itu bisa menghasilkan 8,5 megawatt dan itu dipakai untuk pabrik lagi gitu. Jadi bisa menghemat listrik, bisa menghemat CO2 yang keluar ke lingkungan. Kemudian yang kedua ada di bidang hak asasi manusia. Ini program Lembaga Amil Zakat Semen Padang. Jadi Semen Padang itu punya Lembaga Amil Zakat dan itu juga kita manfaatkan untuk meningkatkan hak asasi manusia di situ. Kemudian program ketiga ini mengenai karyawan. Ada hak dan prinsip dasar dari karyawan. Yang keempat itu program konsumen, kepuasan konsumen. Kemudian yang kelima itu program sekolah hijau berbasis lingkungan. Jadi kita di Semen Padang mengelola satu yayasan yang mempunyai sekolah dari SD sampai SMA dan SMK. Nah ini kita bina supaya dia bisa hijau dan juga ada program fungsi sosial radio Klesi. Kita juga mempunyai radio namanya Klesi FM. Ini juga lebih fokus kepada siaga bencana. Kita tahu Sumatera Barat itu agak rentan dengan bencana, gempa dan sebagainya. Jadi setiap hari kita alokasikan waktu untuk selalu sosialisasi. Bagaimana kalau gempa, apa yang harus dilakukan, dan seperti itu dari radio kami gitu. Kemudian yang goal itu di bidang lingkungan, pemanfaatan limbah organik dan organik sebagai sumber energi dan bahan baku alternatif. Nah ini juga mengurangi racun-racun limbah B3, kita bisa bakar di kiln yang menjadi malah itu sebagai bahan baku alternatif. Nah itu. Kemudian bidang community involvement dan development itu program sukses story mitra binaan. Kita menerbitkan satu buku yang ada 101 mitra binaan. Ini kita sukses story-nya kita bukukan dan ini kita harapkan menjadi inspiring bagi yang lain-lain gitu. Berarti ini programnya lengkap ya, tidak hanya kepada karyawan, lingkungan, tapi juga masyarakat sekitar. Nah kalau dari Tirta Investama bagaimana Bu? Ya, jadi memang ini adalah Indonesian CSR Award pertama yang kami ikuti. Akan tetapi sebetulnya selama 40 tahun Aqua berada di beroperasi di Indonesia itu kami selalu berkomitmen untuk berkontribusi ya bagi pelestarian lingkungan dan pengembangan masyarakat dimanapun kami beroperasi. Nah sebetulnya ini sesuai dengan visi dari para pendiri perusahaan kami yang kemudian menjadi budaya perusahaan yang kami sebut sebagai komitmen ganda. Jadi komitmen ganda itu adalah di mana kinerja keuangan itu harus berjalan beriringan dengan kinerja sosial dan lingkungan begitu. Nah, dalam prakteknya komitmen ganda ini kami terapkan dalam program-program sosial dan lingkungan di bawah payung Aqua Lestari. Begitu. Jadi Aqua Lestari itu sendiri adalah program-program sosial dan lingkungan yang tujuannya untuk melestarikan sumber daya air di daerah aliran sungai yang terintegrasi dari daerah hulu, tengah, dan hilir. Programnya sendiri bisa bervariasi mulai dari pelestarian air dan lingkungan, kemudian praktek industri ramah lingkungan, lalu pengelolaan distribusi produk, dan yang tidak kalah penting adalah pelibatan dan pengembangan masyarakat sekitar. Jadi programnya sangat bervariasi, bermacam-macam, akan tetapi terintegrasi menjadi satu kesatuan, begitu yang saya katakan tadi, pelestarian sumber daya air di daerah aliran sungai. Nanti saya juga ingin tahu tentang bagaimana CSR ini berbasis pada ISO 26000 Social Responsibility ya, tapi kita akan bahas sesaat lagi. Pemirsa jangan beranjak dulu, kami masih akan kembali dengan perbincangan terkait CSR Award sesaat lagi setelah pariwara.